Oke, jumpa lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Apakah baik? Ada yang tidak baik? Syukur-syukur baik semua ya. Gimana analisa kemarin, minggu kemarin tuh ya kita minggu kemarin atau kemarin ya? Ya gitulah ya. Intinya gimana analisanya? Dari analisa terakhir ya, analisa terakhir kalau diperhatikan ya, kita ke sini dulu. Jika diperhatikan ya yang sudah-sudah gitu. Memang kenapa aku menganalisa adanya opsi pertama ya untuk pembelian gitu ya. Opsi gitu ya. Jadi pandangan untuk pembelian gitu kalau aku pribadi ini pertama dan kedua ini nih ya. Dan kenapa emas harus bertahan di harga tersebut dan akhirnya setelah akumulasi gitu ya, akumulasi gimana sih Bang? Ya pakainya macam-macam ya, ada yang kuartal pakainya Q1, Q2, Q3, Q4, terus ada juga XHMD ya kan, terus sebaliknya kan gitu kan, continue, accumulation, manipulation, distribution, intinya sama aja. Yang penting kita bisa lihat tren reversal dan struktur dari shift-nya gitu. Shift struktur lah gitu ya. Harga kemarin mengalami yang namanya apa? Kalau dibilang saya itu konsolidasi ya, ya sama-sama lah begitu ya. Akhirnya market setelah kemarin tuh sempat ya mana lihat sempat ATH ya di 56 itu sempat ATH tapi tidak berhasil break gitu. Di sini kan ada tanda breaknya ya di 43500 gitu kan. Dan di sini kan di harga sekitar 25 gitu dan alhasil manipulasi karena gagalnya break supply ya dan break dari sebuah harga psikologis ya, harga tertinggi ya nggak tertinggi sih, termasuknya harga psikologis ya 43500, pokoknya 45500 gagal breakout ya maksudnya gitu, yang seharusnya kemarin itu bagus bertahan, nah baru bisa karena dari segi intermarket dan dari segi fundamental juga, sentimen juga kemarin itu kan sempat biris ya, volatil biris gitu, bukan bukan biris pelan-pelan lagi, tapi langsung sapu bersih likuiditas. Yang terjadi adalah liquidity run gitu, lari sebaliknya gitu kan. Dan akhirnya terjadilah tabrak menabrak oleh seller. Dan sekarang di price ini di harga 2925 nih ya, support yang kemarin udah disebutin dan harga 2945. Harga tengah-tengahnya yaitu 2933 itu zona high risk ya. Akhirnya jebol juga, terjadilah distribusi yang sangat cepat sebenarnya dari sisi 1H itu. Ya, di sini udah jelas nih, harusnya nah candle ini itu nggak masuk seller nih harusnya, tapi masuk engulfing, bahaya. Makanya kemarin aku dari kemarin tuh ini baru trading lagi, maksudnya baru baru aku buka chart lagi karena masih bindeng, masih sakit. Kemarin demam tinggi, jadi ya nggak bisa dipaksain karena trading kan butuh yang namanya fokus ya, fokus gitu. Yang namanya fokus harus fit, jadi agar normal lah cara berpikirnya itu kan. Nah, sekarang pada akhirnya harga mengalami gagal break ya kan di atas 45500 yang sudah ditanda ini ya, terbuatlah supply, lalu terisilah after sweep likuiditas. Di sini ada fair value gap, di sini ada bearish engulfing, ya sudah ya kan. Sebenarnya bagus break di sini, juga bagus sebenarnya, tapi nggak ada kan yang break di sini. Nah, nggak breakout gitu, udah keluar lah gitu dari di atas 40-an itu harusnya keluar gitu untuk membuat ATH lagi.
Cuma secara intermarket dan sentimennya ya tidak mendukung, ya gimana, emas harus diskon dulu. Makanya kan aku bilang, segimanapun datanya, eh, pemantauannya harus mengambil posisi seller, aku tetap mengambilnya buyer gitu. Makanya infonya selalu buyer. Buy, 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 buy. Ya, nggak ada buy sell, pokoknya buy, 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 buy. Gitu ya. Walau di sini bisa ngambil sell kemarin after di sini ya, di jam berapa ini? Di jam apa ini? Di sesi apa ini? Coba. Terjadi di sweep London High berarti masuk di New York ya sekitar jam 10 malam gitu ya. Tapi ya tetap nggak, karena nggak trading juga gitu, nggak ada kesempatan untuk buka juga karena nggak konsen pasti. Dan terjadilah harga mengalami validasi ya, buyer akhirnya mengalami distribusi kembali gitu kan, dan sekarang menunggu data-data yang besar. Sekarang ada data apa tuh? Kalau nggak salah ada GDP, PCE ya. Tadi aku lihat sedikit gitu, terus udah ngerangkum juga sedikit, gimana caranya aku merangkum fundamental dan kok Bang bisa valid terus, kok tradingnya bisa santai terus. Nah, satu, kalau trading mau nyantai, jangan terintervensi atas orang lain. Ya, intinya percaya diri. Lebih baik rugi karena plan sendiri. Karena setup sendiri dah. Lebih baik untung sedikit karena plan sendiri, karena setup sendiri, karena analisa sendiri. Itu yang selalu aku menjadikan plan hari-hari di industri ini. Gitu. Karena banyak sekali pelajaran dari awal pemula aku ya sampai sekarang ya. Mungkin yang aku rasain dulu sekarang sampai sekarang gitu ya, dari dulu sampai sekarang itu ya mungkin kalian juga lagi merasakan sekarang juga gitu kan. Dan ya kalau aku pribadi gitu ya, kalau aku pribadi sih sekarang fokus yang namanya melihat di area permintaan order block di sini, karena ada buyer nih di sini nih. Kemungkinan kalau ini bertahan ya, satu nih, harga harus mampu bertahan. Misalkan ini gagal di break ya di atas 903.500 kan harus di break nih, harus begini nih. Nah, baru bisa keluar. Nah, ini ada supply. Ini ada supply besar di sini. Harus juga di break di atasnya London High-nya. Baru New ATH itu kedip lah gitu kan. Nah, hasil sekarang kita melihat di posisi malam ya. Ini respect and malam, ini ada sell side karena di sini ada support. Nah, gitu. Kalau aku pribadi ya nunggu aja. Mampu nggak nih break di atas 903.500 lalu 2910.500 gitu. Ya kan harus mampu bertahan gitu. Nah, ini misalnya di sweep masuk lagi di atas 2886 ya udah. Tinggal nunggu break obstructor, respect, shift struktur, break obstructor, nah entry lah di low-nya, di pembuatan low atau di fair value gap boleh gitu. Jadi kalau dari struktur ya begitu aja. Nah, gitu strukturnya nih. Kalau mau bullish lagi gitu harus break di harga-harga yang tadi aku sebutin gitu. Nanti dicatat coba ya, gitu kawan-kawan. Jadi gitu kawan-kawan, jadi gitu ya. Sorry, ini aku lagi masih belum sembuh sebenarnya gitu. Jadi maaf ya kalau suaranya rada kayak begini gitu. Jadi harga hari ini ya, harga hari ini yang perlu dicatat nih kawan-kawan, yaitu 286. Ini support terakhir ya. Jadi ini support terakhir yaitu di 2886.500 psikologis sampai 2883.500. Diulang aja. Lalu harga tengah-tengah breakout-nya. Oke, harga tengah-tengahnya di 2903
500 sampai 29, 10, 500. Ini harga tengah-tengahnya, oke? Lalu harga breakout-nya yang harus di break lagi ya di support yang udah ketembus manipulasi kemarin. Di berapa, Bang? Di berapa sih? Gitu kan? Ya di 29, 25, 500. Diulang lagi ya. Sama jadi seperti ini teh. Gitu nih. Nah, jadi emas bukan lagi bertahan di sini, tapi emas harus masuk gitu kan. Nah, harus masuk di harga udah harga hari ini harus mampu bersih atau mampu di break nih ya. Lalu harus mampu breakout dari sini. Udah deh kelar. Ini masih jadi opsi. Opsi pertama sampai kedua gitu. Kemarin tuh harusnya ada keduanya sama sih, kalau kalian paham pasti udah paham lah, ini 2886 sampai 2882 500 itu adalah posisi opsi kedua gitu ya. Enjoy, pokoknya enjoy, harus ada confirmation gitu. Alah, asik banget nih gitu ya. Jadi kalian jangan terintervensi atau ngikut-ngikut orang lain, tapi mending dengerin ini sampai selesai, bakal enak dah. Ya udah berapa kali analisa tipis-tipis ini, alhamdulillah hasilnya selalu baik, selalu terdepan. Walah, meledak pisan. Pokoknya gitu aja. Penurunan masih kuat ya dari SNR ya. Dari di atas 25. Nah, di sini teh ada SNR. Ya, itu jadi support lah ini. 1, 2. Harga harus mampu break seperti ini. Gitu. Kawan-kawan, oke. Nah, ini hati-hati gitu. Kalau ininya di break seperti ini, les gitu teh ya. Nah, lah, udah nggak ada harapan bayar dulu. Jadi santai dulu aja. Kemungkinan harganya seperti ini. Yang dipandangkan seperti ini tuh harus dilihat, didengerin, dicatat gitu. Jangan sampai nanti malah biarin aja lah, paling nanti juga ini bisa ke sini dulu, bisa ke situ dulu. Waduh, jangan, semua ada pandangannya masing-masing, dan itu ya terserah juga, balik lagi. Cuman kalau aku pribadi saran untuk sekarang mending wait and see dulu, karena dari HTF-nya itu masih kenceng, belum ada rejection yang bagus gitu, belum ada yang bagus banget tuh, belum ada. Nah, minimal harus bertahan lah di sini di order block 96, 28, 96, 300, 500 gitu. Jadi kalau dari pandangan ya aku sih milih sabar, milih New York malamnya. Walaupun memang bukan plan aku, tapi setidaknya satu ada pandangan untuk aku, oh kayak kemarin nggak trading, oh ya udah, berarti kan yang ngalamin dapat rezeki kan kalian, kan gitu, santai aja trading makan. Karena dari sini udah jelas nih ada bensin yang cukup dalam gitu ya, likuiditas lah gitu, udah disikat rata manipulasi. Wah, karena satu, kalau kita bahas nih mulai nih ya, ini yang sudah aku rangkum sedikit gitu ya, yang udah aku rangkum sedikit. Ini kan dari analisa yang mana nih? Ini dari analisa udah lama ya, udah lama ini. Udah lama ini aku biasanya yang buat coret-coret di sini sih, yang buat coret-coret gitu. Nah, emas diskon kenapa? Satu, ya, walau dolar melemah, karena terjadi ini yang udah aku rangkum ya, yang udah aku rangkum ya, bisa lagi dianalisa lagi, mungkin ada yang berbeda atau gimana. Ini dari analisa hari ini dan kemarin gitu, karena ketidakpastian tarif perdagangan AS dan perlambatan pertumbuhan, ya bisa dari ekonomi, bisa dari hal yang lainnya gitu, yang signifikan gitu pengaruhnya. Ya kan, apakah karena pengaruh penurunan kepercayaan di AS memburuk ya atas rumah tangga Amerika Serikat, khawatir dampak tarif dan inflasi terhadap perekonomian lebih luas gitu. Jadi dari kemarin kan ada data
apa yang sangat impact ya, yang jam 2 itu FOMS. Nah, itu harus dicatat hasil dari ini, catat CPI, catat PPI, catat. Lalu dirangkum, dijadikanlah sama dengan hasilnya gitu. Oh, mix. Oh, bearish, oh bullish. Oh, untuk berarti minggu depan kita harus siap-siap ngambil posisi ini kan gitu. Berarti kan karena hasilnya begini gitu. Kekhawatiran akan meningginya ekonomi Amerika Serikat ya. Akan tetapi permintaan emas masih tinggi, supply-nya juga harus diisi lebih banyak. Nah, sekarang supply penjualannya itu mengalami yang namanya banyaknya pemasukan dari seller untuk mengambil harga emas yang terbaik. Itu kan karena supply yang dijual untuk mengambil posisi harga terbaik. Ya, gitu kan. Jadi kita harus mengambil posisi positifnya gitu. Nah, dari sini kan udah jelas yang mana yang harus dibeli. Kan gitu. Ya, ini udah nyampe berapa? Nyampe 30 tadi. Ya, udah nyampe 30. 2930 dolar. 2930 dolar. Tapi apakah ada break di atas sini di 25.500? Tidak ada. Ya sudah, alhasil apa? Masuk lagi seller. Ini pada sesi Asia. Dan Asia yang aku lihat selalu retestment atau reversal. Misalkan malamnya retest, ya besoknya pasti reversal. Gitu. Berarti ini Mas memang posisinya sedang mengambil atau memposisikan buyer ya sangat kencang gitu. Jadi kita perhatikan aja ya. Perhatikan nih distribusi gitu kan. Dari sini udah mulai liquidity, nah hati-hati gitu kan. Jadi kalau dari saran aku pribadi itu kan menunggu keluar dari zona dulu. Sabarlah, sabar. Nah, itu bro. Nah, kan gitu cakep nih gini. Sorry. Nah, gitu bro. Oke, jadi kita lihat aja. Ini mampu kagak gitu ya. Mampu nggak nih? Shiftless. Ngambil FVG atau apalah opsi istilah lain banyak. Pokoknya di sini ada nanti terjadinya apa? Sikat gitu kan. Set. Harus mampu break di atas London, yaitu dianggap psikologis juga 29.15.500. Nah, break sikat bro, kan gitu. Tapi begitupun sebaliknya gitu teh. Nah, nggak ada shift di atas 86 udah bro, sabar dulu aja. Udah simple sih, tinggal nunggu konfirmasi itu apa, shift aja udah. Ada potensi reversal dari rejectionnya terus lalu break di angka yang udah disebutin gitu, udah sikat ya kan gitu, tinggal meminimalisir resiko kan gitu. Jadi gitu ya untuk hari ini analisanya, diperhatikan baik-baik gitu ya, diperhatikan pokoknya mah diperhatikan baik-baik, itu harus kemana-kemana. Nah, nanti kalau terjadinya harga itu gagal di break di atas 86 ya sudah, kan sini sudah ada kayak level terjauh ya, ada kayak level OB, ada sell side-nya nih di LTF nih pasti ya di 780 nih, sampai ada demand di sini di 62 28 62 500 after sell side-nya diisi nih, nanti nih sell side lagi gitu. Jadi kalau posisi kayak gini aku mendingan ya, masih sakit juga, belum fokus trade juga, jadi ya oke, enjoy aja gitu ya. Jadi terima kasih, semoga valid lagi tadi dicatat pokoknya ya.